Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Nada Hilda di program studi akuntansi angkatan 59 Divisi Pendidikan Kepengurusan Abdi Awasena. Di video pembelajaran kali ini, aku akan membahas mengenai anggaran perusahaan jasa. Pembahasan yang akan aku bahas yaitu pengertian perusahaan jasa, pengertian anggaran perusahaan jasa, pengertian dan struktur master budget perusahaan jasa, contoh soal anggaran perusahaan jasa, dan contoh soal anggaran variabel perusahaan jasa. Perusahaan jasa ialah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa dalam bentuk pelayanan atau servis dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Anggaran perusahaan jasa adalah anggaran yang disusun dengan rinci mengenai segala aktivitas yang berhubungan dengan penyampaian jasa dan pendukung lainnya untuk suatu periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Master budget perusahaan jasa yaitu kumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara komprehensif membentuk suatu jaringan kerja dari berbagai jenis anggaran yang saling berhubungan. Dan ini adalah struktur master budget perusahaan jasa. Ada anggaran pendapatan jasa, lalu di bawahnya ada anggaran tenaga kerja profesional dan tenaga kerja pendukung, anggaran beban pemasaran, dan anggaran beban administrasi dan umum. Setelah itu, kita menyusun anggaran laporan laba rugi yang terdiri dari anggaran kas dan anggaran posisi keuangan. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal anggaran perusahaan jasa. Ozil, seorang akuntan membuka jasa konsultasi di bidang akuntansi diberi nama Ozil Konsultama, memiliki informasi sampai Desember 2022 sebagai berikut. Pendapatan jasa sebesar 500 juta, biaya tenaga kerja profesional sebesar 170 juta, biaya tenaga kerja pendukung sebesar 90 juta, biaya perlengkapan kantor sebesar 35 juta, biaya transportasi dan akomodasi sebesar 45 juta, biaya utilitas sebesar 30 juta, biaya sewa sebesar 32 juta, biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 22 juta. Untuk mengantisipasi kondisi tahun 2023, Ozil menyusun anggaran dengan memperkirakan hal-hal sebagai berikut. Pendapatan jasa akan meningkat minimal sebesar 10%, biaya tenaga kerja profesional akan meningkat sebesar 12%, biaya tenaga kerja pendukung meningkat sebesar 8%, biaya perlengkapan dan biaya utilitas akan meningkat sebesar 7%, biaya transportasi dan akomodasi turun sebesar 8%, dan biaya sewa dan biaya penyusutan tidak ada perubahan. Lalu susunlah anggaran laporan laba rugi untuk Ozil Konsultama periode 2023. Sebelum kita menyusun laporan laba rugi, kita hitung dulu anggaran perkiraan untuk tahun 2023. Jika terdapat kenaikan, maka 100 ditambah kenaikan, dan jika terdapat penurunan, 100 dikurang penurunan. Jadi, pendapatan jasa sebesar 550 juta, biaya tenaga kerja profesional sebesar 150 juta 400, biaya tenaga kerja pendukung sebesar 97 juta 200, biaya perlengkapan kantor sebesar 37 juta 450, biaya transportasi dan akomodasi sebesar 45 juta, biaya utilitas sebesar 30 juta, biaya sewa sebesar 32 juta, dan biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 22 juta. Ini adalah anggaran laporan laba rugi untuk Ozil Konsultama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Pendapatan jasa sebesar 550 juta dikurangi dengan total biaya sebesar 454 juta 50 dan mendapatkan laba sebesar 95 juta 950. Ini adalah pembahasan terakhir, yaitu contoh soal anggaran variabel perusahaan jasa. Bank Salam menetapkan bunga kredit 20% setahun dan bunga simpanan 10% setahun. Biaya tetap setahun 11.000. Dari data tersebut, susunlah anggaran variabel laporan laba rugi. Kredit ini diberikan pada kisaran 100.000 sampai dengan 120.000 dengan selisih kapasitas 10.000. Langsung aja kita buat anggaran variabel laporan laba rugi untuk Bank Salam dengan kapasitas 100.000 sampai dengan 120.000. Untuk pendapatan bunga pada kisaran 100.000 yaitu 20.000, biaya variabel 10.000, kontribusi margin 10.000, biaya tetap 11.000. Lalu kontribusi margin dikurang biaya tetap mendapatkan rugi 1.000. Jadi untuk kisaran 100.000 mendapatkan rugi sebesar 1.000,
kisaran 110.000 tidak mendapatkan laba ataupun rugi, dan untuk kisaran 120.000 mendapatkan laba sebesar 1.000. Sekian pembahasan dari aku. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.